tunggu sidang, menggunakan masker dan sarung tangan, melakukan cek suhu tubuh, dan menjaga jarak atau physical distancing selama berlangsungnya persidangan. Terima kasih. Tata tertib persidangan Mahkamah Konstitusi secara offline dan daring. Pihak-pihak diwajibkan mematuhi tata tertib persidangan secara offline dan daring. 1. Para pihak, saksi, ahli, dan atau pihak lain hadir sebelum persidangan dimulai. 2. Para pihak, saksi, ahli, dan atau pihak lain mengenakan pakaian rapi dan sopan. 3. Advokat yang menjalankan tugas sebagai kuasa hukum wajib mengenakan toga. 4. Para pihak, saksi, ahli, dan atau pihak lain bersikap tertib, tenang, dan sopan. 5. Para pihak, saksi, ahli, dan atau pihak lain menunjukkan sikap hormat kepada majelis hakim dengan sikap berdiri apabila majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang. 6. Para pihak, saksi, ahli, dan atau pihak lain memberi hormat kepada majelis hakim dengan sikap membungkukkan badan setiap memasuki dan meninggalkan ruang sidang. 7. Larangan bagi para pihak, saksi, ahli, dan atau pihak lain: A. Membuat gaduh, berlalu lalang, bersorak-sorai, dan bertepuk tangan. B. Makan, minum, dan merokok. C. Menggunakan topi, kacamata hitam, dan kaos oblong. D. Menghina para pihak, saksi, ahli, pihak lain, dan atau pengunjung sidang. E. Memberikan dukungan, komentar, tanggapan, atau mengajukan keberatan atas keterangan yang diberikan oleh para pihak, saksi, ahli, dan atau pihak lain. F. Berbuat atau bertingkah laku yang dapat mengganggu persidangan atau merendahkan kehormatan dan martabat hakim serta kewibawaan mahkamah. G. Memberikan ungkapan atau pernyataan berupa ancaman terhadap independensi hakim dalam memutus perkara. 8. Para pihak, saksi, ahli, dan atau pihak lain yang terlambat menghadiri persidangan jarak jauh tidak diperkenankan masuk ke ruang sidang secara daring atau online sebelum mendapatkan izin dari mahkamah. 9. Para pihak, saksi, ahli, dan atau pihak lain yang akan memasuki atau meninggalkan ruang sidang secara daring atau online harus mendapatkan izin dari ketua sidang. 10. Kewajiban para pihak, saksi, ahli, dan atau pihak lain: A. Memastikan kelancaran koneksi jaringan internet dan intranet. B. Menyesuaikan pencahayaan ruangan dan atau media elektronik yang akan digunakan. C. Memastikan ruangan dan atau perangkat elektronik lainnya berada dalam kondisi sunyi atau tanpa gangguan suara. D. Menggunakan latar sebagaimana layaknya ruang sidang. E. Memastikan tidak berada di dalam kendaraan atau di ruang terbuka. 11. Para pihak, saksi, ahli, dan atau pihak lain yang akan menyampaikan pendapat dan atau tanggapannya
terlebih dahulu meminta dan atau mendapat izin ketua sidang. 12. Para pihak, saksi, ahli, dan atau pihak lain menyampaikan keterangan setelah diberikan kesempatan oleh ketua sidang. Selamat pagi Bapak Rul Hermansyah. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak, mohon izin Pak untuk virtual backgroundnya bisa dimatikan Pak. Siap, ini saya ganti nih. Baik, suara dan gambar sudah bisa diterima dengan baik ya Pak? Siap, bisa. Baik, terima kasih.
Selamat pagi Kabupaten Skadau. Selamat pagi. Masih di mute Bapak, mohon izin. Iya Pak, pagi Pak. Selamat pagi Bapak. Atas nama siapa Bapak? Saya tim IT-nya. Nanti yang akan hadir Suaranya tes Pak. ya gimana? Nanti akan hadir Pak Subandrio Pak. Bapak Subandrio ya. Iya Pak. Baik. Kita PT Pak, pihak terkait. Baik. Mohon untuk segera hadir Pak karena sidang akan segera dimulai. Terima kasih. Sudah dekat Pak, sebentar lagi nyampe. Mari Pak, terima kasih. Selamat pagi Bapak Theodorus Utet. Selamat pagi Bapak Theodorus. Ya, selamat pagi. Jelas, Mohon izin Pak untuk suara dan gambar jelas ya Pak. jelas. Baik, terima kasih. Bapak Theodorus, selamat pagi Pak. Mohon izin, apakah menggunakan handphone Pak?
Pagi Pak, mohon izin apakah menggunakan handphone? Ya, nanti saya ganti ke laptop dulu ya. Saya live dulu ya. Kalau tidak nanti pakai handphone tapi di landscape saja Pak, biar layarnya bisa penuh. Ya. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Sidang pemeriksaan perkara nomor 137 PHP titik BUP garis datar 19 Romawi garis miring 2021 dibuka. Sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Hari ini agenda persidangan kita adalah penyampaian jawaban termohon. Lalu kemudian ada penyampaian keterangan pihak terkait dan penyampaian keterangan Bawaslu sebelum kita melakukan pengesahan alat bukti yang diajukan para pihak. Kita nanti mungkin ada klarifikasi dari majelis kepada semua pihak yang hadir hari ini. Dan mungkin saja nanti kalau termohon menyampaikan jawabannya kita akan klarifikasi langsung, itu tergantung situasi saja. Bisa dipahami semua ya? Silakan sebelum dimulai memperkenalkan pemohon siapa yang hadir. Yang hadir di ruangan persidangan saya Glorio Sanen dan rekan Marcelinus Daniar yang mulia. Oke. Di tempat lain melalui online ada yang hadir? Sejauh ini kami belum mengecek yang mulia karena memang kami tidak punya alat komunikasi. Tapi sudah kami sampaikan kepada prinsipalnya hadir ya, Pak Rupinus dan Pak Aloysius ya, kalau dari catatan kami. Tadi sudah dicek, jadi termohon siapa yang hadir? Baik, yang mulia, yang hadir di persidangan ini, prinsipal dan sekaligus saya Ketua KPU Pak Darianus Saban dan Yusfian Nonong. Sedangkan yang daring di KPU RI adalah anggota KPU bersama anggota KPU Provinsi, yang mulia. Jadi ada juga di KPU RI ya, anggota KPU Provinsi Pak Mujio dan Sekretaris KPU Kabupaten Pak Endarsah. Pihak terkait silakan, siapa yang hadir? Terima kasih yang mulia. Yang hadir dalam persidangan ini kuasa hukum, pihak terkait Dunasta dan GS Anton Army. Sementara yang daring itu kuasa prinsipal yaitu Bapak Subandrio SH MH. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Bawaslu siapa yang hadir?
Izin yang mulia yang hadir di ruangan ini, saya Nur Soleh beserta Bapak Al Aminuddin secara daring, pimpinan Bawaslu Republik Indonesia, Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat, serta anggota Bawaslu Kabupaten Skado, Theodorus Sutet. Terima kasih yang mulia. Terima kasih. Sebagaimana biasa, kami harus membatasi waktu yang diberikan kepada para pihak, supaya nanti ada ruang kita untuk berinteraksi. Termohon Anda dipersilakan menyampaikan jawaban, bantahan dan segala macamnya dengan waktu tidak lebih dari 15 menit. Ya, silakan. Baik, mohon izin yang mulia. Yang kami hormati yang mulia Hakim Konstitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bersingkat waktu, kami langsung menyampaikan jawaban dari termohon. Dalam eksepsi, menurut termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut yang diajukan oleh pemohon dengan alasan permohonan pemohon error in objecto, bahwa terdapat dua permohonan yang diajukan oleh pemohon yang terregistrasi adalah permohonan pembatalan pengumuman nomor 77. Mengacu pada permohonan yang terregistrasi, objek permohonan bukan merupakan objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan. Dalam pokok permohonan pemohon tidak mempersalahkan perolehan suara hasil pemilihan. Pemohon hanya mempersalahkan proses pelaksanaan penghitungan suara ulang, sehingga secara implisit bukan merupakan objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan yang diatur dalam ketentuan pasal 2 PMK nomor 6 tahun 2020. Tenggang waktu pengajuan permohonan. Permohonan yang diajukan oleh pemohon melampaui batas waktu pengajuan permohonan, bahwa SK nomor 8 ditetapkan pada hari Kamis tanggal 15 April pada pukul 16:17 menit. Dan pengumuman nomor 7 yang diumumkan di pengumuman dan situs KPU resmi Sekadau pada hari Kamis tanggal 15 April pukul 19:17 menit. Kalau kita hitung 3 hari kerja setelah penetapan adalah hari Senin tanggal 19 April 2021 pukul 24:00 WIBA. Bahwa berdasarkan AP3 nomor 141, permohonan diajukan pada hari Selasa tanggal 20 April atau 4 hari kerja sejak diumumkan. Menurut termohon, pemohon melewati tenggang waktu pengajuan. Permohonan tidak sesuai dengan ketentuan pasal 13 ayat 2, pasal 14 PMK 6 tahun 2020. Tenggang waktu perbaikan permohonan. Bahwa terdapat dua permohonan diajukan oleh pemohon yang berbeda tanggal. Permohonan yang telah diteregistrasi MK secara offline itu hari Senin tanggal 3 Mei 2021. Berdasarkan AP3 nomor 141 22 April, permohonan yang belum lengkap dan dilengkapi pada saat perbaikan permohonan terhitung 3 hari kerja sejak diterbitkan AP3. Sedangkan permohonan diterima MK secara offline Senin 3 Mei 2021 atau 7 hari kerja sejak dikeluarkannya AP3. Menurut termohon perbaikan, permohonan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Permohonan pemohon ni bis in idem, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat 2 PMK 6 2020, permohonan hanya dapat diajukan 1 kali, itu pada tanggal 13 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020. Pemohon pernah mengajukan permohonan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 dan MK telah menyidangkan dan memutuskan perkara aku dengan nomor putusan 12 tanggal 19 Maret 2021. Yang mulia Hakim Konstitusi Eni Urbaningsih pernah menegaskan bahwa hal yang paling pokok ketika mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi hanya 1 kali. Pasal 157 ayat 9 Undang-Undang 10 tahun 2016, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat. Yang berarti MK tidak berwenang untuk mengadili permohonan pemohon yang sama untuk kedua kalinya. Dalam pokok permohonan, dalil permohonan angka 1 dan angka 11 adalah tidak benar. Faktanya, MK telah membatalkan keputusan KPU nomor 372.
sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di seluruh TPS pada Kecamatan Belitang Hilir. Bahwa hasil penghitungan suara ulang, yakni perolehan suara pasangan calon nomor 1 sebesar 6.374 dan perolehan suara pasangan nomor 2 5.986. Adanya perbedaan perolehan suara tersebut disebabkan oleh ditemukannya surat suara tidak sah di dalam sampul surat suara sah dan atau ditemukan surat suara sah yang berada di dalam sampul surat suara tidak sah pada saat penghitungan suara ulang. Penghitungan suara ulang dilaksanakan secara terbuka dan verifikasi surat suara melibatkan saksi masing-masing pasangan calon dan Bawaslu Kabupaten Skadau. Bahwa dalil pemohon angka 2 adalah tidak benar. Yang mempengaruhi perolehan suara adalah jumlah pengguna hak pilih yang terdiri dari jumlah suara sah dan jumlah suara tidak sah. Perolehan suara pasca penghitungan suara ulang adalah 12.865. Bahwa dalil pemohon angka 3, 4, dan 5 adalah tidak benar. Termohon telah melaksanakan penghitungan suara ulang sesuai dengan ketentuan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 12 dan surat KPU RI nomor 272. Bahwa tidak ada pelanggaran dan atau kelalaian kesalahan yang dilakukan oleh termohon, penghitungan suara ulang telah dilaksanakan sesuai peraturan perundangan dan dilakukan secara terbuka, serta hasil penghitungan suara ulang diunggah di Sirekap dan diumumkan di laman Info Pemilu 2020. Bahwa dalil pemohon angka 6 adalah tidak benar. Termohon telah memasukkan formulir model C hasil KW ulang ke dalam kotak suara sesuai TPS masing-masing yang disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten dan masing-masing saksi pasangan calon. Bahwa dalil pemohon angka 7, 8, dan 9 adalah tidak benar. Termohon telah melaksanakan penghitungan suara ulang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 12 dan langkah-langkah yang tertuang dalam surat KPU RI nomor 272 sebagai berikut. Dalam pelaksanaan penghitungan suara ulang, mulai dari membuka kotak suara dan menghitung surat suara sampai dengan mengumumkan formulir model C hasil ulang KWK dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang sampai menetapkan keputusan baru tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara akhir pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Bahwa dalam melaksanakan penghitungan suara ulang, termohon juga berpedoman pada asas penyelenggara pemilu yang efektif dan efisien. Bahwa dalil pemohon angka 10 adalah tidak beralasan menurut hukum. Termohon dalam melakukan penghitungan suara ulang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan serta melaksanakan sosialisasi penghitungan suara ulang. Bahwa terhadap dalil pemohon angka 12 tidak sepenuhnya benar. Pemohon tidak menandatangani formulir C hasil KWK ulang, akan tetapi saksi pemohon ikut serta dan berperan aktif dalam proses penghitungan suara ulang. Saksi pemohon juga berperan aktif melakukan verifikasi surat suara sah dan tidak sah, sehingga antara dalil pemohon dan tindakan saksi pemohon pada saat penghitungan suara ulang tidak konsisten. Bahwa risalah sidang perkara nomor 137 Rabu 19 Mei 2021 pemohon menyampaikan bahwa termohon menetapkan rekap hasil penghitungan suara bersamaan dengan penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih. Adapun dapat kami jelaskan sebagai berikut. Bahwa termohon dalam melaksanakan penghitungan suara ulang berdasarkan surat 272 dan telah menetapkan jadwal dengan memperhatikan tenggang waktu yang diberikan dalam amar putusan MK. 30 hari sejak amar putusan dibacakan sebagaimana tertuang dalam keputusan KPU nomor 7. Bahwa untuk melaksanakan prinsip kepastian hukum, termohon dalam menetapkan proses tersebut pada hari yang sama dan berpedoman pada keputusan termohon tentang tahapan penghitungan suara ulang. Putusan MK bersifat final dan mengikat. Termohon tidak mengetahui adanya sengketa perselisihan hasil pemilihan kembali pasca putusan MK. Putusan MK dalam perselisihan hasil Pilkada 2020 adalah praktik ketenggaran baru yang tidak ada regulasinya dan tidak ada praktik ketenggaran yang sebelumnya, serta potensial menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap pemilihan. Karena itu, termohon
memberikan kepastian hukum terhadap hasil pemilihan meliputi hasil berupa penetapan perolehan suara dan penetapan pasangan calon terpilih sesuai dengan keputusan KPU nomor 7. Untuk menjamin kepastian hukum berdasarkan tahapan penghitungan suara ulang, termohon pada tanggal 16 April 2021 mengusulkan pasangan calon pada DPRD Kabupaten Skadau yang kemudian ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Skadau pada 23 April 2021 dan telah dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Skadau pada tanggal 26 April 2021. Termohon melaksanakan prinsip terbuka dengan melaksanakan konsultasi kepada stakeholder dan menyampaikan dasar pelaksanaan penghitungan suara ulang berupa putusan nomor 12 dan surat KPU RI nomor 272 beserta keputusan KPU Skadau nomor 7. Termohon juga menyampaikan keputusan KPU Kabupaten Skadau nomor 7 tentang tahapan kepada MK melalui surat elektronik dan secara hard copy pada tanggal 31 Maret 2021. Petitum, berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, termohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi sebagai berikut. Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi termohon. Dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan KPU nomor 8 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Skadau tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut. Nomor urut 1, nama pasangan calon Aron SH dan Subandrio SH MH, perolehan suara 7.948. Nomor urut 2, Rupinus SH MSI dan Aloysius SH MSI, perolehan suara 56.428. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian dan terima kasih Yang Mulia. Terima kasih. Jadi saudara ini menjelaskan ya bahwa ini prosesnya sudah dijalankan terus. Iya, Yang Mulia. Bahkan bupatinya itu sudah Anda tetapkan itu sudah dilantik ya? Iya, Yang Mulia. Tanpa kemudian mempertimbangkan kemungkinan ada permohonan baru yang diajukan oleh para pihak begitu ya? Betul, Mulia. Itu apa sih yang jadi dasarnya? Yang pertama karena putusan itu adalah final mengikat. Putusan yang mana? Mahkamah Konstitusi. Putusan final mengikat itu kan untuk sengketa yang sebelumnya. Iya. 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 Nah, ini kan ada sengketa baru. Karena kita Anda paham nggak itu? Apa yang kami maksudkan? Putusan final mengikat itu adalah putusan untuk penyelesaian sengketa sebelumnya. Ya. Nah, dilakukan pemungutan suara ulang. Penghitung ini kan penghitungan suara ulang ya. Yang Mulia. Nah, itu sangat terbuka adanya kemungkinan sengketa baru. Apa yang menjadi dasar bagi saudara untuk kemudian memproses sehingga pada akhirnya berujung pelantikan? Pertama adalah kepastian hukum Yang Mulia. Apanya? Kepastian hukum tentu kepastian hukum siapa? Berdasarkan HSK nomor 7. Tunggu dulu, kepastian hukum siapa yang Anda perhitungkan? Ya, KPU harus memastikan tentang penghitungan suara ulang itu. Ya, tapi kalau ada pihak yang tidak menerimanya, itu kepastian hukum pihaknya kemana Anda pertanggungjawabkan? Yang pertama, Yang Mulia ingin sampaikan bahwa prinsip regulasi dalam tahapan pertama adalah kepastian hukum, yang kedua prinsip dalam menentukan ini kan berdasarkan efektif dan efisien. Artinya apapun yang hasil penghitungan suara ulang ini kan harus kita tetapkan, Pak. Kalau tidak ada yang mengajukan sengketa, Anda baru melakukan, berarti nggak ada yang mempersoalkan hasil itu. Nah, itu baru Anda bisa memprosesnya. Nah, itu kan ada jelas ya, ditetapkan, kemudian tidak ada yang melakukan permohonan baru ke Mahkamah Konstitusi. Mengapa Mahkamah kemudian membuat putusan final sebelumnya? Kalau nanti Anda setelah melakukan penghitungan ulang, pihak lain tidak mempersoalkan, itu bisa diteruskan. Jadi tidak perlu lagi ada laporan ke Mahkamah. Tapi kalau ada lagi laporan ke Mahkamah mengajukan sengketa baru, makanya registernya baru. Anda lihat kan, nomor register perkaranya baru. Bukan register perkara yang lama, karena putusan yang dulu itu sudah selesai untuk itu. Anda paham itu nggak? Ya, Yang Mulia. Jadi pertama kan KPU tidak perlu menyampaikan, makna tidak menyampaikan. Tidak perlu menyampaikan itu karena memang tidak ada amarnya untuk menyampaikan kepada Mahkamah. Tetapi sebagai sebuah peristiwa baru, itu sangat mungkin ada pihak yang tidak setuju dengan apa yang saudara tetapkan, putuskan.
Nah, itu ruangnya sengketa lagi ke Mahkamah Konstitusi. Tapi nantilah itu kita perjelas. Yang penting sekarang faktanya sudah Anda sampaikan bahwa ini sudah dilanjutkan, bahkan bupatinya sudah dilantik, sementara sengketanya masih jalan di Mahkamah Konstitusi. Anda harus paham itu konsekuensinya. Itu satu yang sudah dijelaskan. Kedua, mungkin Anda bisa menjelaskan juga mengapa terjadi pengurangan suara. Ini salah satu dalil pemohon. Ya, dalilnya mengatakan berkurangnya suara, ada yang berkurang 75 suara, itu untuk paslon yang menang ya, peraih suara terbanyak ya. Dan sementara pemohon berkurang suaranya 51 dari yang sebelumnya. Nah, ini salah satu yang tidak Anda jelaskan. Kenapa terjadi pengurangan suara itu? Tolong jelaskan. Ya, tadi sudah kami jelaskan di jawaban yang mulia. Itu halaman berapa? Adalah penentuan soal yang di halaman berapa yang sudah jelaskan itu? Sah, ya. Halaman berapa? Tidak sah. Anda baca nggak permohonan pemohon? Baca yang mulia. Salah satu yang dia gak kasih catatan tebal di permohonannya itu adalah mengapa terjadi pengurangan suara. Jadi dia mengatakan ada suara pihak terkait berkurang 75, suara pemohon berkurang 51. Jadi total suara yang hilang itu, yang tidak terhitung menurut dia 126. Di mana Anda jelaskan itu? Halaman 8 mulia. Poin E. Halaman 8. Poin E mulia. Poin E. Coba dijelaskan ini. Baik, di setiap masing-masing pasangan calon, ketika kita melakukan penghitungan dan penentuan suara tidak sah, yang kemudian ada di TPS tertentu, misalnya ada pengurangan yang semulanya sah oleh petugas KPPS, kemudian kita cek kembali penghitungan pengulang itu dengan ketentuan peraturan KPU, ternyata itu tidak sah. Oke, jadi suratnya rusak, disobek. Ya. Jadi setelah dicek di penghitungan ulang itu, ternyata dulu disahkan, sekarang tidak disahkan. Iya, betul yang mulia. Nah, bisa Anda beri datanya kepada kami, berapa suara-suara yang dulu dinyatakan sah, sekarang menjadi tidak sah, itu ada nggak datanya? Ada yang mulia, baik yang mulia. Di mana? Itu berada di TPS 4, Tapang Pulau. Di mana itu di keterangan saudara ini? Itu kita sampaikan di alat bukti yang mulia. Di alat buktinya ada? Ya. Bukti berapa? T5. Bukti? T5 yang mulia. T5 ya, nanti supaya kami bisa mengeceknya. Siap yang mulia. Coba lihat bukti T5-nya. Bukti T5 ya. Iya. Anda datang ke sini nih, coba lihat ke sini. T5. Anda datang. Pihak terkait, kuasa pihak terkait. Satu aja sih cukup, tapi nggak apa-apa, Anda sudah terlanjur ke depan. Nah, apa yang bisa kami baca dengan bukti seperti ini? Mana angkanya? Nah, ini kan disilang, Pak. Iya, maksud saya yang harus Anda kemukakan ke kami ini, sebegini loh suara yang dulu dinyatakan sah, tidak sah berdasarkan penghitung ulang. Ini kan cuma gambar ini. Dari mana kami ketahui angka-angkanya itu? Apa bisa gambar ini menjelaskan angka? Yang di rekap ini kan kita sampaikan juga. Bukan, pertanyaannya nih, kalau orang bicara angka, Anda lawan dengan angka. Iya. Nah, foto ini yang Anda jadikan bukti T5, itu nggak menjelaskan angka. Mana angkanya di sini? Bisa Anda jelaskan sekarang? Bisa. Angkanya itu. Bisa, ya. Yang ini penting dulu ya. Ya. Bahwa bukti T5 saudara itu tidak menjelaskan angka, hanya menjelaskan gambar, ada suara rusak dan segala macamnya yang kayak begini. Ya. Nah, Anda kembali lagi. Ini yang perlu dilihatkan. Ya. Tolong Anda jelaskan angka-angka itu, bagaimana terjadi pengurangan itu?
di TPS mana terjadi itu kan kami harus ketahui. Ada nggak angkanya? Ada yang mulia. Coba Anda sebutkan. Baik. Pengurangan itu di TPS 4 di Tapang Pulau. Itu ada ya? Ada. Itu tidak disertakan sebagai bukti. Bukti nggak disampaikan. Bukti berapa itu? T berapa? Itu nanti sampai bukti tambahan yang mulia. Bukti tambahan ya? Iya, ini mulia. Jadi ada itu ya? Ada. Oke, ada, nanti kita cek. Nanti ya, ada bukti tambahan dari apa? Termohon. Ya. Kita mau melihat mencocokkan antara hilangnya suara 75 dan 51 itu. Iya. Itu memang 126 di situ. Iya, mulia. Coba dilihat, Anda bawa ke depan. Di mana angka 121-nya? Ini coba. Angka 21. Ini ya. 75 untuk pasangan Aron. Ya. 51 untuk pasangan Rupinus. Ya. Datang 75-nya itu dari pengurangan Pak. Jadi sebelumnya kan 6.449. Ya. Nah, sesudah itu 6.374. Oke. Maka ada selisih 75. Ini suara tidak sahnya kemudian ya? Ya, yang mulia. Ini yang jumlahnya? Ya. Ini nanti KPU RI ini harus juga ajar nih apanya? Harus latihan statistik sederhana juga untuk KPU-nya. Ya, untuk membuktikan hal-hal seperti ini. Ini kan jadi pusing kami melihatnya ini. Di mana hilangnya segala macam, padahal kan sederhana. TPS ini sebelum pemungutan suara ulang, suara pasangan calon nomor 1 begini, pasangan calon nomor 2 begini. Setelah dilakukan penghitungan ulang, pasangan calon nomor 1 begini, nomor 2 begini. Kalau terjadi perubahan, itu yang dijelaskan perubahannya. Jadi lebih mudah untuk memahaminya. Ya, nanti kita pelajari ini. Baik, yang mulia. Oke, silakan kembali. Baik, yang mulia. Itu yang satu ya. Yang perlu Anda jelaskan juga, Anda buka daftar hadir nggak? Daftar hadirnya dibuka nggak? Oke. Letterless-nya begitu, menghitung surat suara. Iya. Tapi bagaimana caranya Anda memastikan bahwa surat suara itu sama jumlahnya dengan daftar hadir? Dia kan kalau kita menghitung makna surat suara, karena surat suara itu kan surat suara yang sudah ada nilainya, makna ya, sudah dicoblos ya. Ya. Nah, karena ada pengurangan akibat dari penentuan sah dan tidak sah, tentu bisa jadi sama dan tidak sama jadi dengan daftar hadir. Ya, daftar hadirnya Anda cocokkan nggak? Karena itu pelaksanannya, itu kan pelaksanaan berbeda antara reguler dengan ulang. Anda jangan bersilat lidah dengan saya. Pertanyaan saya, ini kotak suara. Ya. Berapa orang menggunakan hak suaranya di TPS yang bersangkutan itu kan harus dicocokkan berapa yang datang. Ya, kita menyalin dan mencatat dari hasil sebelumnya, Pak. Yang mulia. Oke, ya. Sekarang Anda buktikan nggak berapa orang hadir menggunakan hak suaranya itu? Anda lihat nggak jumlah yang hadir itu? Kita lihat dari hasil sebelumnya, yang mulia. Salinan. Nah, yang diklaim salah satu oleh pemohon itu adalah Anda tidak membuka daftar hadir sehingga mereka tidak tahu apakah jumlah suara yang dihitung ulang itu sama dengan orang yang menggunakan hak suara. Itu klaimnya. Artinya kan harusnya saudara itu buka ini kotak A, TPS 1 misalnya. Jumlah daftar hadir orang pengguna suara 500. Lalu surat suara yang dihitung 500 atau tidak? Anda lakukan nggak seperti itu? Nah, pertama kita menghitung itu berdasarkan pedoman 272. Pertanyaan saya dulu Anda jawab. Itu tidak Anda dibuka. melakukan seperti itu tidak? Tidak dibuka, yang mulia. Tidak dibuka. Ya. Lalu apa yang Anda gunakan untuk mencocokkan bahwa jumlah surat suara yang sebelumnya itu sama dengan jumlah surat suara yang Anda hitung kemudian? Kita menyalin dari C hasil KWK sebelumnya, yang mulia. Jadi disalin CKWK sebelumnya, di situ ada jumlah apa? Ya, ada jumlah. Ada jumlah pengguna hak suara, lalu kemudian dicocokkan dengan surat suara yang dihitung ulang. Iya, yang mulia. Begitu ya? Ya. Bawaslu memang begitu mereka lakukan? Betul, yang mulia. Jadi mereka melihat salinan KWK, Betul, yang mulia. lalu kemudian jumlah yang terdaftar di salinan KWK itu dicocokkan dengan surat suara yang dihitung ulang. Iya. Begitu? Iya. Menurut Anda gimana?
Ya, itu yang kami memang pada saat proses. Bukan pertanyaan saya yang Anda jawab dulu. Anda juga Ya, gini. ya, dari Anda awal, melihat peristiwa itu nggak? Dari awal Bahwa mereka membuka C1 KWK yang menyatakan ada jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang tergunakan. Mereka lakukan itu nggak? Bawaslu? Keraskan suaranya. Ini dicatat loh. hanya menyalin dari C hasil KWK sebelumnya. Jadi disalin dari C hasil KWK sebelumnya termasuk jumlah pengguna hak pilih. Ya. Ya, saya tanyanya ke sana. Betul yang mulia. Begitu yang dilakukan. Iya betul. Nah, pemohon, ini menurut Bawaslu mereka menyalin jumlah pengguna hak suara dari C1 KWK, lalu kemudian itu dikonfirmasi dengan jumlah surat suara. Nanti soal membuka atau tidak urusan kami menilainya. Anda melihat peristiwa itu enggak? Sejauh ini, tapi yang kami memang keberatan terhadap penggunaan C1 itu karena kan sudah dibatalkan. Itu soal keberatan itu kami yang menilai. Ya. Bahwa mereka menggunakan angka yang ada dalam C1 untuk menghitung itu, Anda lihat nggak? Kami tidak melihat yang mulia. Anda hadir nggak di tempat itu? Tidak hadir yang mulia. Hadir nggak di tempat itu? Saya yang hadir mulia. Saksi. Tapi KPU Anda melihat ya bahwa yang mereka gunakan itu angka yang ada dalam formulir C1 KWK itu yang digunakan untuk mengkontes jumlah surat suara, begitu? Iya atau tidak? Betul yang mulia. Oke. Jadi Anda tetap tidak menerima ya. Jadi satu, Anda mengatakan tidak dibuka daftar hadir, tapi ketika saya tanya, kami tanya, Anda melihat nggak jumlah pengguna hak suara yang ada dalam formulir C1 KWK itu yang jadi dasar untuk menghitung jumlah suara yang ada di kotak suara? Seperti itu Anda juga tidak lihat? Jadi apa yang Anda lihat? Izin yang mulia. Ya. Nah, saya sedikit menyampaikan, maka dari awal sebelum pembukaan hitung suara kita sudah menyampaikan keberatan. Keberatannya apa? Ada masalah di petunjuk teknis 272 itu menabrak aturan lebih tinggi. Pertanyaan saya saja soal teknis-teknis nanti kami yang nilai. Pertanyaan saya aja, peristiwa yang diterangkan oleh mereka sebentar ini termohon yang dikonfirmasi oleh Bawaslu itu Anda lihat ada atau tidak? Saya melihat sendiri. Oke. Ada seperti itu? Iya. Oke. Jadi Anda tetap keberatan ya, nanti urusan kami nanti menilainya. Ya, Anda tetap mau membuka jumlah daftar hadir itu, lalu itu yang dikontes dengan jumlah surat suara yang dihitung ulang. Ya, betul. Ya. Tapi mereka tidak membuka daftar hadir, hanya menggunakan basis C1 jumlahnya di situ, itu yang mereka salin, lalu itu yang dikontes dengan surat suara yang dihitung ulang. Betul yang mulia. Itunya Anda yang keberatan. Iya, yang mulia. Clear, nanti kami yang menilainya. Peristiwa mencocokkan di C1 KWK dengan surat suara itu terjadi. Anda keberatan, kenapa tidak dibuka daftar hadirnya? Iya, yang mulia. Oke, itu yang jelas begitu. Kalau ada peristiwanya Anda jelaskan aja ke kami. Benar ini ada, ini tidak dilakukan. Nanti kami yang menilainya. Nah, itu gunanya hakim. Anda paham itu? Ya. Jadi nggak boleh juga bilang tidak kalau ada peristiwanya begitu. Supaya hakim itu bisa melihat. Hakim bisa melihat apa yang terjadi terkait dengan pembukaan penghitungan ulang itu. Ada yang tambahan? Oke. Silakan. Ya. Ini kepada kuasa pemohon ini tadi ya, mengatakan itu menyaksikan seperti itu tadi. Itu saudara sebagai apa di situ di waktu perhitungan itu? Ya, izin yang mulia, saya kebetulan ditunjuk sebagai LO. Sebagai? LO. Live atau LO itu coba dipandangkan. Relation Office. Dari pasangan nomor 2. Pemohon nomor 2 ya. Jadi saudara diutus untuk menyaksikan penghitungan itu. Betul yang mulia. Begitu ya? Iya. Jadi seperti apa yang tadi dijelaskan oleh pihak termohon dan Bawaslu itu memang hanya melihat daftar hadir dari pemungutan suara sebelumnya ya. Iya, jadi betul, yang saudara keberatannya kenapa tidak dibuka? Ya, gitu. Iya, mulia. Ya, itu satu. Oke. Saya lanjut ya yang mulia kepada si termohon. Itu tadi termohon mengatakan alasan untuk meneruskan proses untuk pelantikan daripada calon terpilih
begitu ya. Itu tadi hanya mengatakan ada alasannya adalah untuk kepastian hukum. Apakah ada alasan lain bahwa saudara itu sudah bisa memastikan bahwa tidak ada yang keberatan dari penghitungan suara ulang itu? Tolong dijelaskan. Ya, tentu pertama sesuai dengan SK nomor 7 yang mulia. SK nomor 7 tentang tahapan dan jadwal penghitungan suara ulang. Itu SK dari mana itu nomor 7 itu? Itu KPU. Dari KPU? Ya. Provinsi atau kabupaten? Kabupaten. Apa isinya itu? Isinya pertama adalah tahapan persiapan, pelaksanaan sampai dengan tahapan penetapan pasangan calon terpilih. Jadi dengan hanya itu saja tanpa memperhitungkan hal-hal lain, itulah alasannya sehingga proses sampai pelantikan ini terjadi. Iya. Ya tadi tentang kepastian hukum, kemudian tentang menjamin proses ini sama dengan proses final dan mengikat tadi. Baik, ini tentu kan inisiatif dari termohon ya untuk pelantikan dari calon terpilih itu. Apakah ada inisiatif dari lembaga lain? Kalau pelantikan ini kan perannya kan bukan KPU lagi, itu kan udah lembaga lain yang mulia. Lembaga lain? Ya. Itu lembaga mana? Kementerian Dalam Negeri. Nah, itu jadi inisiatif dari Kementerian Dalam Negeri. Bagaimana Kementerian Dalam Negeri membuat inisiatif untuk pelantikan kalau itu tidak tidak menerima data atau informasi dari KPU kabupaten? Ya, yang melihat tentu tadi kami jelaskan bahwa tentu berdasarkan tahapan penghitungan suara ulang itu kan tadi saya jelaskan bahwa sampai dengan tahapan penetapan. Ya. Nah, tahap penetapan kemudian dalam proses itu tentulah kami sampaikan ke DPRD Kabupaten Skadau. Disampaikan oleh KPU kepada DPRD Kabupaten Skadau. Pemerintah kabupaten? Iya. Bukan DPRD? DPRD yang mulia. Nah itu, jadi jangan, ini saudara nggak tegas nampaknya ini, nggak jelas. Disampaikan, jadi setelah ketetapan tentu hari berikutnya tentu kita sampaikan atau kita usulkan ke DPRD Kabupaten Skadau. Ya, jadi hanya berdasarkan itu ya. Itu melakukan paripurna kan? Ya, terima kasih yang mulia. Ya. Terima kasih yang mulia Pak Wahid, silakan. Saya ingin ketegasan dan uraian yang lengkap dari termohon ya. Ini C1 KWK itu yang didalilkan oleh pemohon itu berisi daftar hadir ya. Yang mulia. Nah, yang saudara cocokkan hanya jumlahnya, melihat jumlahnya sekian gitu, atau daftar hadir itu kan, daftar itu artinya kan rinciannya itu kan, betul nggak dengan jumlahnya itu, hanya lihat global total atau daftarnya dilihat lagi? Ya, di dalam C hasil KWK itu kan terdiri dari pengguna hak pilih ya. Ya. Nah, data pemilih, pengguna hak pilih, pengguna hak suara. Nah, kemudian tentulah kita salin atau kita sanding dengan pengguna surat suara sah dan tidak sah. Saya tanya totalnya saja atau saudara verifikasi lagi, betul nggak total jumlah sekian itu? Ini kan kita cek yang mulia, ini kan kita cek ya, jadi yang C hasil sebelumnya, kemudian dengan C hasil yang hasil hitung pasca putusan. Ya. Nah, kemudian kita cek dan tentu kita ceknya itu maksud saya apa, rinci atau hanya global jumlah total? Dia kan di dalam C hasil KWK itu kan rinci yang mulia. Iya, iya. Nah, ya tentu kita cek lah, kita cek kemudian kita salin ke dalam C hasil KWK ulang itu. Jadi tidak ada keraguan antara jumlah daftarnya dengan jumlah totalnya? Tidak, karena prasyarat penentuan itu kan nanti kan yang berubah itu kan penentuan tentang sah tidak sah yang mulia. Iya, dia kan tidak hanya jumlahnya ya. Kan bisa saja dia hanya jumlahnya sekian tapi tidak dicoba diperiksa bahwa siapa tahu ada sebetulnya dia tidak menandatangani daftar hadir. Ada kemungkinan tidak? Atau tidak dicek sejauh itu? Ya, karena kita kan tidak membuka daftar hadir yang mulia. Oh, daftar hadir tidak dibuka. Tapi kan dari rincian C hasil KWK itu kan kita bisa melihat dengan jelas. Iya. Jadi hanya total jumlahnya saja yang dilihat. Iya, mulia.
Ya, jadi bukan daftarnya itu kemudian dipelototi lagi, tidak gitu. Nah, kemudian kita lihat dengan surat suara yang digunakan tadi. Kan surat yang digunakan terdiri surat suara sah dan tidak sah, yang mulia. Ya kan ini kan ada perbedaan setelah dihitungkan. Oh ya, karena tadi pengurangan penentuan sah tidak sah tadi, yang semulanya sah, kemudian kita buka sama-sama dan di depan saksi dan Bawaslu berdasarkan ketentuan KPU bahwa itu tentu tidak sah, maka itu berkurang dia. Kemudian ada juga yang bertambah, yang semulanya semulanya tidak sah, kemudian kita lihat aturan, kemudian itu jadi sah. Ya baik, makasih. Ya, ini pertanyaan berikutnya KPU. Anda mengetahui nggak ketika Anda pleno lalu meneruskan hasil ini kepada DPRD ya? Ya. Anda mengetahui nggak ada yang mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi? Belum mengetahui, kami tidak mengetahui. Kapan Anda mengajukan hasil itu ke DPRD? Tanggal 16 yang mulia. Penetapannya tanggal berapa? Tanggal 15. Penetapan tanggal 15. Anda tahu nggak bahwa ada 3 hari hak orang untuk mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi? Itu tidak tahu kami, Pak, yang mulia. Anda tidak tahu? Iya, tidak tahu. Anda kan paham bahwa ada ruang orang untuk mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi terhitung 3 hari sejak penetapan hasil. Ya, karena memaknai putusan MK yang final mengikat artinya kan itu sudah final. Saya sudah jelaskan tadi, Anda jangan bantah lagi. Final mengikat itu untuk sengketa nomor sekian. Nomor berapa dulu? 12 yang mulia. Nomor 12, itu sudah selesai. Sekarang ada register baru, perkara baru, ada hak orang 3 hari di situ, Anda sadari enggak? Kami tidak mengetahui yang Oke, Anda tidak mengetahui. Anda komunikasikan enggak? Anda menetapkan lalu menyampaikan hasil itu ke DPRD dengan KPU RI? Sampaikan yang mulia. Apa jawaban KPU RI? Ada KPU RI nggak hadir di sini? KPU RI ada nggak? Halo, Ya. KPU RI ada nggak? Baik, Yang Mulia, saya ikut mendampingi sidang ini. Saya Dewa Rakasandi. Siapa ini? Saya Pak Dewa Rakasandi, Yang Mulia. Oh, Pak Dewa. Bapak dikomunikasikan enggak bahwa setelah penetapan itu lalu kemudian disampaikan DPRD itu dikomunikasikan enggak dengan KPU RI? Mohon izin ya, memang kebetulan untuk penghitungan suara ulang ini tidak saya sendiri yang langsung hadir ya. Tapi pada prinsipnya memang dari koordinasi yang dilakukan ya, saya berkoordinasi dengan anggota yang lain. Pada prinsipnya karena ini sudah dilakukan dan sebetulnya ada juga anggota yang hadir mensupervisi di situ. Tapi pada saat itu KPU Sekadau memang sudah melaksanakannya ya, termasuk penetapan pasangan calon terpilih dan juga prosesnya begitu. Nah, sebetulnya kami juga sudah melakukan supervisi ya untuk daerah-daerah lain. Memang hanya Sekadau yang kemudian menetapkan secara langsung. Kalau yang lain, Yang Mulia, itu ada jeda 3 hari ya sejak ditetapkan gitu. KPU RI mengingatkan mereka enggak? Anda ini belum hak orang lain belum dilaksanakan, mau melaksanakan atau tidak, diingatkan enggak? Nah, ini memang tentu nanti ya pada prinsipnya demikian, tetapi saya sudah berkoordinasi karena memang sudah ditetapkan ya, prosesnya sudah berjalan. Nah, pada saat itu acaranya sudah disampaikan ya, kebetulan Ibu Evi yang hadir ya, tetapi memang acaranya sudah berjalan begitu, Yang Mulia. Jadi mereka tetapkan dulu, sampaikan ke DPRD dulu, baru kemudian berkoordinasi dengan KPU RI. Maksud saya adalah pada saat penetapan pasangan calon terpilih, Yang Mulia. Dan ini hanya satu-satunya terjadi di Sekadau ya? Tidak ada. Betul, sepengetahuan saya demikian memang. Ya. Tidak ada di tempat lain. Jadi ini ya Sekadau ini berani sekali ini bikin model sendiri ini. Begini Yang Mulia, mohon izin, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, memang dengan pola kebijakan atau putusan yang baru, ini yang kemudian masih menjadi pertanyaan yang kemudian ada interpretasi ya, dan kemudian penyelenggaraan seperti tadi. Jadi mereka berpedoman kepada tahapan yang sudah ditetapkan sebelumnya begitu. Pak Dewa paham nggak bahwa ada penetapan baru terhadap hasil, ada SK baru terhadap hasil KPUD?
Tahu nggak itu? Betul, ya. Jadi kami begini, kami telah melakukan rapat, rapat koordinasi dan supervisi. Pada prinsipnya, ya, ini kan Sekada ini termasuk daerah yang menyelenggarakannya pada kesempatan pertama. Untuk daerah-daerah lain, ya, supervisi KPRI adalah, ya, penetapan pasangan calon terpilih itu adalah, ya, 3 hari sejak penetapan hasil, dengan prinsip untuk memberikan ruang, ya, sambil kemudian kami mencoba untuk mendalami, ya, pola putusan yang ada saat ini, di mana ini berbeda, ya, tidak ada putusan selah. Nah, maka kami juga sudah mensupervisi agar ini menjadi perhatian, dan itu memang untuk daerah-daerah lainnya sudah demikian, Yang Mulia. Pak Dewa, pertanyaan saya, dengar dulu, jangan pertanyaan hakim saja yang dijawab, jangan menjelaskan juga. Kalau minta dijelaskan, Baik. dijelaskan. Siap. Ya. Pertanyaan saya, Pak Dewa sadar nggak ada ketetapan baru mengenai hasil penghitungan ulang ini? Sadar, ya, Bu, ya? Sadar. Betul. Ketetapan baru itu nanti bisa berimplikasi kepada hak orang lain untuk tidak setuju dengan ketetapan itu, disadari tidak? Betul, Yang Mulia. Nah, jadi artinya apa? Karena ini akan berujung penetapan calon terpilih, kalau ada orang tidak menerima, kan ada hak orang lain 3 hari kan, Pak Dewa? Betul, maka kami sebetulnya, ya, jadi setelah Mahkamah Konstitusi, ya, memutuskan perkara-perkara terkait dengan penghitungan suara ulang maupun pemungutan suara ulang, kami, ya, KPU RI telah memberikan supervisi yang pada prinsipnya, ya, hak untuk itu dihormati. Nah, sehingga kemudian untuk daerah-daerah lainnya itu tahapannya dilakukan pencermatan dan supervisi kembali, sehingga kemudian ruang itu ada. Namun demikian, ini memang satu praktek baru, ya, satu praktek keterangan baru yang memang kami juga menyesuaikan, ya, begitu. Dan dalam prakteknya memang, ya, untuk Sekada ini sekali lagi pada saat penetapan pasangan calon terpilih, ya, seingat saya ada salah seorang anggota yang hadir, tetapi peristiwanya memang sudah berjalan pada saat itu, sedang berjalan begitu. Nah, Pak Dewa, apa yang advice yang Bapak berikan kepada mereka itu? Karena kan sudah tahu kalau ada penetapan kemudian menimbulkan hak kepada orang lain untuk menyangkal hasil itu. Nah, itu kan logika sederhana saja. Betul. Jadi begini, sekali lagi, prinsip umum kebijakan KPU adalah menghormati hak itu. Tetapi peristiwa konkretnya, supaya tidak salah, Yang Mulia, kami memang, saya sendiri, ya, tidak hadir, ya, untuk atau pada saat penetapan pasangan calon terpilih, ya, di Kabupaten Sekada ini. Jadi Anda nasihat atau sebagai orang yang punya kewenangan untuk mensupervisi kepada KPU Sekada ini, apa yang dilakukan KPU RI? Ya, jadi pada prinsipnya pertama tentu melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, ya, jadi karena peristiwa itu sudah terjadi, tentu proses-proses hukum berikutnya harus dihormati, ya, termasuk persidangan yang sedang berlangsung hari ini. Jadi memang sekali lagi, Yang Mulia, sejauh atau sepanjang yang saya ketahui, KPU RI telah memberikan supervisi bahwa hak untuk 3 hari itu dihormati. Tetapi faktanya memang Sekada ini karena pada kesempatan pertama, ya, masih mencari bentuk demikian, itu sudah terjadi, ya, dan mereka berpedoman kepada tahapan. Dan memang kalau kita lihat di dalam undang-undang dan di dalam peraturan KPU tentang proses, ya, setelah putusan Mahkamah Konstitusi itu, tahapan memang tidak ditetapkan oleh KPU RI, tetapi ditetapkan oleh KPU provinsi maupun kabupaten kota yang menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Demikian. Oke, tapi KPU sadar kemudian, ya, bahwa ini menghilangkan. Betul. Ya? Betul demikian, Yang Mulia. Sadar, ya. Jadi ini kayak udahlah, sudah terlanjur. Padahal ada hak orang lain di dalamnya begitu. Sehingga di tempat lain tidak ada kejadian seperti ini, ya, Pak Dewa? Betul Yang Mulia. Oke. Ini perlu clear saja ini, nanti kami akan pertimbangkan semua yang terjadi. Jadi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh KPU Sekada. Nah, pertanyaan berikutnya. Mengapa Anda tidak melakukan penghitungan itu di TPS?
Mengapa dilakukan di tingkat apa? Di tingkat kabupaten. Tunggu dulu pertanyaannya. Ya. Yang pertama. Tunggu dulu, ada pertanyaan lain. Anda ini tidak sabaran juga orangnya ini. Yang kedua, Anda libatkan nggak KPPS ketika pemungutan suara ulang itu? Silakan. Ya, baik, yang mulia, mohon izin. Yang pertama tentu pelaksanaannya dilakukan KPU berdasarkan surat 272 ya. Nah, kemudian ada pertama adalah kotak suara itu berada di KPU kabupaten. Ya. Nah, kemudian kenapa kami tidak membentuk KPPS atau penyelenggara di bawahnya? Nah, tentu langkah-langkah dan dasar itu tadi itu berdasarkan surat 272. Jadi kemudian adalah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 12 memerintahkan KPU untuk melaksanakan penghitungan suara ulang. Nah, tentu adalah juga prinsip efisien dan efektif dalam proses penghitungan itu. Ya. Nah, maka itu dilakukan di KPU. Tentu kami berdasarkan surat 272 itu yang mulia. Surat 272 ini dari KPU RI ya? Iya. Tentu Jadi, dasarnya adalah putusan Mahkamah Konstitusi yang mulia. Iya, kalau putusan Mahkamah Konstitusi ini sudah paham orang kami yang bikin kok putusannya. Nggak perlu Anda terangkan lagi kalau soal itu. Ini kan soal Anda menafsirkan putusan itu dengan cara Anda sendiri kan. Termasuk yang Anda lakukan itu tidak lazim yang dilakukan di tempat lain. Itu diakui KPU sendiri. Itu. Oke? Ada yang lain? Yang di dalam? Yang mulia, Pak mana? Cukup. Sekarang giliran Bawaslu. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Majelis Hakim, pemohon, termohon, dan pihak terkait yang kami hormati. Izinkan kami Bawaslu Kabupaten Sekadau menyampaikan keterangan terkait perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sekadau dengan nomor register 137. Bahwa terkait pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 12 yang memerintahkan kepada KPU Kabupaten Sekadau untuk melakukan penghitungan suara ulang di seluruh TPS pada Kecamatan Betang Hilir, Bawaslu Kabupaten Sekadau telah melakukan pengawasan sejak putusan dibacakan pada tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan rapat pleno terbuka rekapitulasi perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sekadau pada tanggal 15 April 2021. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sekadau pada pelaksanaan penghitungan suara ulang sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 12 yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Sekadau pada tanggal 12 sampai dengan 14 April 2021 di kantor KPU Kabupaten Sekadau. Bahwa dalam pelaksanaan penghitungan suara ulang di TPS di 65 TPS di Kecamatan Betang Hilir terdapat koreksi terhadap surat suara sah dan tidak sah, yaitu A. Terdapat surat suara yang rusak atau hilang sebagian pada coblosan. B. Surat suara yang dicoblos lebih dari satu coblosan. C. Surat suara yang tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS. D. Surat suara yang dicoblos tidak menggunakan alat coblot yang sah. E. Surat suara diberi tanda silang pada halaman yang terdapat alamat dan tanda tangan Ketua KPPS. Atas koreksi terhadap surat suara tersebut, sehingga mengakibatkan perolehan suara di masing-masing pasangan calon. Bahwa terkait penanganan pelanggaran pidana pemilihan, Bawaslu Kabupaten Sekadau menerima laporan dugaan pelanggaran terkait surat suara yang diberi tanda silang di TPS 11 Desa Sungai Ayak 2 sebagaimana diregister laporan 43 dan seterusnya pertanggal 18 April 2021. Berdasarkan hasil pembahasan kedua di Sentra Gakumdu Kabupaten Sekadau, laporan dihentikan karena tidak terpenuhnya unsur tindak pidana pemilihan sebagaimana ketentuan pasal 178E ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wakil wali kota menjadi undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 2015. Terkait
pelanggaran kode etik, Bawaslu Kabupaten Sekado meneruskan laporan dugaan pelanggaran nomor 43 dan seterusnya kepada KPU Kabupaten Sekado sebagaimana surat penerusan dengan nomor 2026 dan seterusnya tanggal 26 April 2001 karena terlapor diduga melanggar kode etik penyelenggara pemilihan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat 3 huruf A dan F Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 2 tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilihan dan telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Sekado sebagaimana surat nomor 85 dan seterusnya pertanggal 28 April 2021 dengan memberikan daftar hitam atau backlist kepada terlapor KPPS 11 Dega Sungai Ayak 2 sebagai penyelenggara pada pemilu atau pemilihan berikutnya. Demikian yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Apa yang Bawaslu lakukan ketika ada hak orang 3 hari itu tidak dilaksanakan oleh KPU Sekado? Pertama, kewenangan Bawaslu hanya mengawasi sampai dengan penetapan SK calon terpilih. Oke. Selebihnya itu adalah kewenangan KPU yang mulia. Ada nggak laporan kepada Anda bahwa KPU Sekado itu menghilangkan hak orang lain untuk mempersoalkan hasil itu? Tidak ada yang mulia. Jadi tidak ada laporan juga kepada Bawaslu ya? Tidak ada yang terkait mulia. dengan hal itu. Tidak ada yang mulia. Anda tidak melaporkan kemanapun terkait dengan Anda bahwa ini belum ada sidang di Mahkamah Konstitusi sudah ditetapkan lalu sudah disahkan, dilantik dan segala macam. Tidak ada melaporkan ke siapa-siapa? Kami konsentrasi penuh ke Mahkamah Konstitusi yang mulia. Oke, jadi Anda konsentrasi penuh ke Mahkamah Konstitusi, jadi tidak ada melaporkan ke tempat lain ya? Ya yang mulia. Anda ada yang mau sampaikan apa? Baik, terima kasih yang mulia. Kami sudah koordinasi dengan kawan-kawan Bawaslu, termasuk ke Bawaslu Provinsi. Itu koordinasinya kapan? Di tempat itu, penghitungan suara. Tempat penghitungan suara. Saya Koordinasi soal apa? LO sudah menyampaikan terkait dengan pelanggaran-pelanggaran. Bukan yang saya tanyakan itu terkait dengan langsung orang ditetapkan, langsung diproses sehingga kemudian dilantik. Ada nggak? Sudah saya sampaikan, tapi kawan-kawan Bawaslu mengatakan kami tidak punya Apa kewenangan. bentuk penyampaiannya apa? Saya lisan. Lisan. Kawan-kawan Bawaslu mengatakan kami tidak punya kewenangan. Itu ada di Bawaslu RI dibilang. Itu Bawaslu memang ada lisan mereka menyampaikan seperti itu? Izin yang mulia, yang disampaikan pihak pemohon itu adalah terkait dengan SK nomor 7 yang ditetapkan oleh KPU. SK. Bahwa kami menjawab itu untuk membatalkan SK itu bukan kewenangan Bawaslu Kabupaten Sekado, tapi yang setingkat di atasnya atau Bawaslu RI. Nah, terkait dengan pasca penetapan KPU, ya pasca penetapan KPU sebagai calon terpilih, selama 3 hari itu tidak ada koordinasi dan tidak ada pun laporan dari pihak pemohon kepada kami. Tidak ada laporan ya? Tidak ada. Tapi Yang dia diskusikan koordinasi lisan pada itu- waktu pelaksanaan pemungutan itu betul. Ya. Tapi setelah pasca SK-nya ditetapkan tidak ada. Tidak ada mereka menyampaikan kepada Bawaslu, ini kami belum mempergunakan hak kami tiba-tiba sudah ditetapkan. Tidak ada, Nggak tidak ya? ada, tidak ada. Anda dengar sendiri ya? Oke. Ada yang lain? Silakan. Yang mulia Pak Menahan. Kepada Bawaslu, apakah betul ya KPU itu mengeluarkan penetapan tentang hasil penghitungan suara ulang, kemudian penetapan calon terpilih itu apakah benar-benar 1 hari atau berbeda? Ya, izin yang mulia. Setelah dilakukan pelaksanaan amar putusan MK pertanggal 14, KPU mengundang Bawaslu pada tanggal 15 untuk melakukan rekapitulasi, ya, rekapitulasi di tingkat kecamatan terlebih dahulu. Itu dilakukan pada pagi hari. Selanjutnya di hari yang sama tanggal 15 April itu dilakukan rekapitulasi di tingkat kabupaten. Ya. Sampai dengan malam hari Bawaslu juga diundang untuk jam 8, jam 20.00 diundang untuk menghadiri penetapan calon terpilih. Jadi 1 hari itu ya? Jadi 1 hari. Apakah ada komentar dari Bawaslu mengenai itu? Sempat kami tanyakan ke KPU, bahkan ada desakan untuk melakukan di hari tanggal 14, namun KPU berpendapat bahwa
ini bisa dilakukan rekapitulasi adalah sehari setelah pelaksanaan penghitungan surat suara. Bukan, soal rekapitulasi tidak masalah. Maksud saya penetapan hasil terpilih itu yang apakah Anda mengomentari itu? Oh tidak, karena itu bukan ranah kita, Pak. Jadi hanya karena itu bukan ranah Bawaslu. Bukan ranah Bawaslu, Pak. Itu KPU. Tapi Siap. kan selaku pengawas kan tentu Anda bisa mengingatkan bahwa apakah seperti itu prosedurnya. Kalau sudah ada rekap tentu kan masih ada yang mungkin diharap atau kemungkinannya untuk dibantah tentang penetapan itu, sehingga tidak harus menentukan penetapan calon terpilih. Itu saudara tidak mengetahui ya? Tidak mengetahui, kami tahu karena kebetulan yang menghadiri rekapitulasi itu adalah Pak Theodorus. Kami berdua di konsentrasi penanganan pelanggaran karena ada laporan itu, Ya. sehingga kami harus bagi. Kami tiba-tiba aja mendapatkan undangan untuk menghadiri penetapan. Penetapan calon terpilih. Ya. Nah, terus kemudian yang saudara tahu prosedur kemudian yang dilakukan oleh KPU itu memang mengajukannya ke DPR tanggal berapa? Itu kami tidak tahu. Tidak tahu lagi. Tidak tahu. Baik, terima kasih yang mulia. Bawaslu ketika pelantikan bupati Anda diundang nggak? Kami tidak diundang. Tidak diundang juga? Tidak diundang. Tidak ada yang hadir dari Bawaslu Kabupaten? Tidak ada. Oke. Yang mulia, silakan Pak Ya, Wahyudin. saya masih meneruskan tadi terkait dengan tanpa membuka daftar hadir itu. Itu Bawaslu memberikan saran atau apa terhadap hal itu? Ya, sempat menjadi keberatan dari pihak pemohon, tetapi KPU tetap bersikukuh kepada petunjuk teknisnya di 272, dan kami juga sempat berkoordinasi ke Bawaslu Provinsi bahwa kita tidak boleh mencampuri urusan teknis di 272, tapi bagaimana lakukan pengawasan sesuai dengan juknis yang ada. Seperti itu yang mulia. Tapi waktu itu pernah disampaikan kepada KPU untuk membuka daftar hadir atau tidak? Tidak, karena kami memang menurut diinstruksikan oleh Bawaslu Provinsi untuk tidak mempengaruhi terhadap teknis di KPU, seperti itu. Berarti tanpa membuka daftar hadir itu saudara tahu? Tahu. Dan itu kami sarankan kepada pihak pemohon, ya udah silahkan dilakukan, dimasukkan ke dalam D kejadian khusus atau keberatan, seperti itu yang mulia. Ya, terima kasih. Nah, ini terakhir untuk Bawaslu. Saudara Bawaslu, ada nggak memberikan respon, misalnya terkait dengan keberatan saksi pemohon bahwa KPU atau termohon tidak melaksanakan PKPU 8 2018 pasal 73 ayat 2 dan ayat 3 yang tadi saya nyatakan. Kenapa tidak Ya, itu pernah kami sampaikan di rapat koordinasi dengan KPU, kami diundang, sempat mempertanyakan terkait dengan kenapa KPU tidak melakukan pengaktifan kembali lembaga ad hoc, dalam hal ini adalah KPPS. Namun jawaban KPU adalah ini juknisnya adalah 272 dan juga ini berbasis pada efektif dan efisien, selanjutnya juga terkait dengan anggaran. Karena kenapa kami koordinasikan kepada KPU, itu akan menjadi pedoman buat kita untuk melakukan pengaktifan kembali terhadap pengawas TPS kalau seandainya itu dilakukan pengaktifan kembali. Tapi pendapat KPU berbeda. Demikian yang mulia. Oke, terima kasih. Saya ini ke KPU lagi. Sebelum Anda menetapkan hasil itu, kemudian calon terpilih ditetapkan dan dikirim ke DPRD, ada komunikasi nggak dengan KPU RI? Ada yang mulia, disupervisi langsung oleh KPU RI. Apa yang dikomunikasikan? Supervisi kan kehadiran RI dan provinsi juga hadir di pelaksanaan. Bukan pertanyaan saya yang dikomunikasikan itu apa? Anda komunikasikan ini sudah ada nih, sudah ditetapkan hasil. Ya, Lalu ini hasil ini akan disampaikan ke DPRD. Itu dikomunikasikan enggak? Dikomunikasikan yang mulia. Karena ini ada level tanggung jawab juga yang harus dijelaskan nanti. Dikomunikasikan. Lalu kata KPU RI apa? Lanjut saja, gitu. Ya, intinya tahapan ya dijalankan. Tahapan dijalankan kata KPU RI. Siapa yang bilang seperti itu? Ya, intinya setiap kegiatan pelaksanaan teknis itu kita koordinasikan dengan pimpinan di atasnya. Anda ini kok tidak menjawab pertanyaan saya ya? Siapa yang mengatakan lanjutkan itu? Sesuai dengan tahapan itu?
Ya, karena tahapan ini di ya, Anda mau jawab pertanyaan saya tidak? Anda saya suruh keluar ruangan nanti. Ya, provinsi dan RI Pak hadir di situ. Siapa? Yang hadir di sana itu adalah RI itulah Bu Epi, kemudian yang provinsi Pak Muji dan Pak Erwin. Jadi orang ini yang mengatakan teruskan saja tahapan itu. Pelaksanaan kegiatan itu. Orang ini yang menyampaikan saran kepada KPU Kabupaten Sekadau teruskan saja tahapan itu. Intinya bahwa pelaksanaan itu tidak ada keberatan atau tidak ada masukan dari pimpinan. Tidak ada keberatan, tidak ada masukan dari pimpinan. Ya. Pak Dewa. Halo. Baik yang mulia. Di situ ada nggak? KPU provinsi ada nggak di situ? Ada yang mulia. Siapa? Tolong dijawab. KPU provinsi. Yang mulia. Di sini ada 2 orang KPU provinsi, saya Pak Mujio dan Pak Erwin Irawan, bagian teknis, saya bagian hukum. Ya, Pak Mujio itu Anda kan dikomunikasikan, ini sudah dilakukan penghitungan ulang, hasilnya sudah ada, ditetapkan calon terpilih. Apa yang dikomunikasikan oleh KPU Sekadau kepada KPU provinsi ketika itu? Semua tahapan sebenarnya sudah dikomunikasikan. Dan setiap yang akan dilakukan sudah dikomunikasikan dan itu juga kita komunikasikan ke KPU RI. Berkenaan dengan penetapan itu memang karena sudah ada di dalam tahapan yang dibuat oleh KPU Sekadau. Demikian yang mulia. Jadi tahapan ini dibuat KPU Sekadau, Anda lalu tidak enggak? Anda menyampaikan enggak, ini ada hak orang lain ini untuk mempersoalkan. Tidak diingatkan seperti itu? Semuanya kita sampaikan juga ke pimpinan kita, ya. Tapi karena ini sudah ada dalam tahapan dan tadi yang disampaikan oleh KPU Sekadau bahwa ini untuk karena mereka tidak tahu juga bahwa ini nanti akan ada proses persidangan atau tidak, akhirnya untuk kepastian hukum itu ditetapkan begitu yang mulia. Bapak tahu nggak bahwa hak orang itu 3 hari, kalau dia tidak menggunakan 3 hari, nah baru di situ diletakkan kepastian hukum. Tahu yang mulia, untuk yang pemilihan reguler itu kita mengetahui bahwa itu memang 3 hari setelah penetapan hasil. Ya, tapi karena ini penghitungan ulang, Bapak menganggap tidak ada hak orang lain lagi. Kita tidak mengatakan begitu karena memang ini di tahapan ada irisannya yang beririsan, artinya itu sudah masuk kepada proses penetapan sehingga itu ditetapkan begitu. Tapi sebelum ditetapkan juga tentu sudah kita komunikasikan semuanya. Anda KPU provinsi menyadari enggak bahwa ada produk hukum baru yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Kota berkait dengan hasil? Tahu yang mulia. Lalu Anda paham enggak bahwa setelah itu ada hak orang lain untuk mempersoalkan hasil itu? Ya, tahu yang mulia. Tahu. Kenapa Anda tidak ingatkan KPU Kabupaten Kota, Kabupaten Sekadau? Anda dulu jangan cepat-cepat ditetapkan. Tunggu 3 hari dulu. Jadi untuk penetapan ini memang sudah kita komunikasikan, memang berkembang wacana ada aturan yang menetapkan 3 hari setelah putusan, tetapi ada juga yang memaknai bahwa ini keputusan final dan mengikat ini kemudian dimaknai bahwa untuk kepastian hukum karena ini sudah ada di dalam tahapan, kemudian itu bisa ditetapkan karena pemahaman tentang keputusan final dan mengikat itu yang kemudian ada perbedaan atau ada beberapa tafsir lah begitu yang mulia, sehingga untuk itu juga kita komunikasikan kepada pimpinan kita apakah kemudian ini diteruskan atau tidak begitu, karena sudah ada di dalam tahapan dan itu juga beririsan dan memungkinkan secara waktu yang ada di tahapan, maka itu kemudian ditetapkan. Jadi Anda mengaminkan penetapan itu ya? Ya yang mulia. Ya, tentu setelah ini dikomunikasikan dengan pimpinan kita juga. Tentu. Ini Anda nih mau bawa terus nih, saya tanyakan KPU provinsi saja. KPU RI tadi sudah siap. Jadi oke, ini poin apa? Karena ini tadi dikatakan oleh KPU RI, pengalaman ini kemudian yang menyebabkan di tempat lain tidak mengulangi lagi apa yang dilakukan di Kabupaten Sekadau. Begitu ya, Pak Dewa ya, begitu ya? Ya, betul yang mulia. Ya. Itu apa produknya yang dikeluarkan KPU terkait dengan hak orang lain itu, Pak Dewa?
Yang Mulia, jadi begini, memang kami tidak mengeluarkan surat secara khusus ya, karena sekali lagi kami juga sedang pada saat itu mendalami karakter atau substansi maksud daripada putusan MK. Maka kebijakan yang diambil oleh KPU, kami mencermati regulasi-regulasi yang ada, dan kami juga memberikan supervisi agar masing-masing daerah, meskipun tidak diharuskan untuk menyampaikan laporan ke MK sebagai itikat dan keterbukaan KPU tetap menyampaikan hasilnya kepada Mahkamah Konstitusi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami mensupervisi ya melalui pimpinan dan juga sekretariat untuk melakukan pengecekan terhadap masing-masing tahapan daerah begitu. Ya, jadi tahapan daerah itu kemudian dicek, dibahas bersama untuk memastikan ya bahwa selain aspek kepastian hukum, maka mengenai ruang untuk 3 hari itu tetap diakomodir di dalam tahapan, karena menurut PKPU kami tahapan untuk penghitungan suara ulang maupun pemungutan suara ulang setelah putusan Mahkamah Konstitusi itu tidak ditetapkan oleh KPU RI, tetapi oleh KPU provinsi maupun kabupaten kota yang menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Demikian Yang Mulia. Pak Dewa, apa namanya? Ini terkait dengan peristiwa ini, apa tadi yang mau saya tegaskan? Bahwa yang 3 hari itu hak orang lain, tadi Anda katakan, makanya kemudian ada perbaikan di tempat lain ya. Di tempat Betul. lain ada lagi yang peristiwa seperti ini. Betul Yang Mulia. Ada lagi Yang Mulia, Pak Wahyu, Pak Manan? Ya. Nah, ini terima kasih Yang Mulia. Kepada Pak Dewa ya, ini setelah mengetahui adanya peristiwa sekado seperti ini, apakah ini menjadi suatu masukan ataupun menjadi pemikiran dari KPU ya, KPU RI untuk membuat suatu inisiatif ya, walaupun ini PSU, karena memang juga saya lihat ada peraturan dari KPU yang menyimpulkan permasalahan ini dan memberi kewenangan ini kepada Bawaslu daerah atau kabupaten, sehingga dengan demikian mereka diberi untuk menafsirkan. Nah, ini hal seperti ini sebenarnya KPU harus tidak melepaskan hal ini kepada KPU daerah. Nah, contohnya karena dengan adanya pemberian kewenangan ini kepada KPU daerah, nampaknya prosedur yang harus dituruti ini seperti ini kan, menunggu 3 hari ini kan sebetulnya tidak hal yang susah. Kenapa harus 15 rekapitulasi, kemudian 15 langsung tanggal, maksudnya ya tanggal 15 April itu sendiri langsung penetapan calon terpilih. Ini kan hal yang meremehkan ini, meremehkan peraturan ini. Nah, ini menjadi catatan kita ini. Kenapa begitu gampang menafsirkan seperti itu? Nah, jadi memberikan kewenangan ini, saya kira ini kebijakan yang tidak tepat oleh KPU terhadap KPU daerah. Karena melihat seperti ini, maka masing-masing akan menafsirkan seperti apa yang dia tahu. Apa itu artinya keputusan Mahkamah Konstitusi final dan mengikat? Itu kan tentu menjadi kewajiban dari KPU provinsi, saya ulangi, KPU RI untuk memberikan pengertian-pengertian ini. Yang Mulia, izin saya ingin menyampaikan beberapa hal. Jadi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi ini, yang pada pokoknya di dalam amarnya tidak mewajibkan KPU untuk melaporkan ya, ini sudah kami bahas. Jadi kami tentu sangat menghormati agar tindak lanjutnya tidak keliru ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami untuk beberapa daerah yang kemudian kami supervisi ya,
ada juga sebagian yang saya datang langsung ya. Kebetulan untuk Sekadau ini kebetulan saya sendiri tidak hadir ya, tapi pada prinsipnya bahwa kami membahas secara mendalam ya. Tentu kami kemudian ya berkesimpulan bahwa ini juga adalah objek perkara baru ya, objek perkara baru. Seandainya kemudian diregister, maka dia adalah satu perkara yang berbeda dengan sebelumnya. Nah, oleh karena itu kami mensupervisi tahapan ya masing-masing daerah itu yang kemudian melakukan PSU. Nah, kemudian memang kalau kita lihat tentang kewenangan ya, kewenangan tentang tahapan ini secara nasional untuk pilkada serentak ada di KPU. Tetapi memang betul sebagaimana yang mulia sampaikan tadi, PKPU kami tentang pemungutan dan penghitungan suara ya PSU pasca putusan mahkamah itu ada di provinsi maupun kabupaten kota. Namun demikian tentu kami memberikan supervisi terhadap hal itu. Nah, ke depan ya tentu ya dengan pola baru di dalam putusan Mahkamah Konstitusi, termasuk di dalam mengantisipasi misalnya ya penyelenggaraan pemilu maupun pilkada 2024, jika pola ini akan tetap ya mekanisme hukum acaranya demikian, tentu kami akan melakukan evaluasi dan perbaikan-perbaikan sebagaimana diperlukan pada saat itu. Demikian yang mulia. Ya, jadi yang saya mau ingatkan hanya menghormati, artinya memberi prosedur itu, saya ulangi ya, prosedur itu harus dihormati. Seolah-olah kan melecehkan. Ya belum tentu misalnya permohonan pemohon itu sudah tepat. Tapi kan dalam hal ini KPU yang harus menghormati dalam hal tentu hanya memberikan 3 hari. Misalnya penetapan tanggal 15 tentu berikan 3 hari. Nah, setelah 3 hari itu ya itu tidak ada lagi beban sebenarnya. Jadi hanya mengingatkan agar KPU provinsi dan kabupaten itu walaupun diberi kewenangan, tetapi juga diberi petunjuk-petunjuk untuk hal-hal teknis, apalagi mengenai soal tenggang waktu seperti ini. Hanya itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih yang mulia. Terima kasih yang mulia Pak Manahan. Pak Dewa pernah baca nggak ada pernyataan KPU kepada seluruh daerah yang menyelenggarakan pemungutan suara ulang dan penghitungan ulang? Itu dikatakan begini, hati-hati antisipasi sengketa pilkada jilid 2. Pernah baca nggak itu? Begini yang mulia, membaca langsung mohon izin mungkin tidak ya, tetapi ini memang sudah kami bahas yang mulia. Jadi begini, saya ingat betul ya, sebelum kami ada acara rakol evaluasi mengundang KPU provinsi ya, sekalian kami memberikan supervisi kepada daerah-daerah. Pada saat itu kami sudah mengingatkan ya, KPU RI sudah mengingatkan dan sudah menyatakan bahwa potensi ya perselisihan hasil pemilihan pasca PSU maupun penghitungan suara ulang ini ada ya. Oleh karena itu agar mempersiapkan teknis penyelenggaraan dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian terhadap daerah-daerah yang melakukan konsultasi, khususnya bagi daerah-daerah yang misalnya saya berkesempatan langsung bertemu begitu, saya sudah sampaikan bahwa memang ada mekanisme seperti ini meskipun ya belum diatur atau ini memang merupakan satu pola baru. Nah, ruang ini tetap diberikan, tetapi ini sekali lagi untuk Sekadau ini memang karena dia pada kesempatan pertama ya, dan ketika KPU RI ya salah satu anggota yang hadir itu peristiwanya sudah berjalan. Jadi demikian yang disampaikan kepada saya ya, pada saya menanyakan ya bagaimana perkembangan di Sekadau ya. Jadi demikian yang mulia. Iya. Ini saya bacakan ya pernyataan Pak Hasim ya. Komisioner KPU RI Hasim Asari mengatakan KPU daerah akan mengeluarkan keputusan baru setelah menggelar PSU dan penghitungan suara ulang. Materinya dapat menjadi objek hukum baru dalam sengketa perselisihan hasil pilkada karena hasil pilkada ini putus nih mungkin di Mahkamah Konstitusi. Karenanya hasilnya dituangkan dalam keputusan baru, potensial dijadikan objek hukum baru sengketa hasil di MK. Jelas Hasim. Nah, artinya apa? Logika itu sudah benar.
bahwa ini Betul, Yang Mulia. penetapan baru dan potensial menjadi sengketa baru. Itu disebut, dikemukakan pada tanggal, ini ada apanya beritanya, 27 Maret 2021, jauh sebelum hasil ini. Ya. Pak Dewa. Betul Yang Mulia, karena sebagaimana yang saya sampaikan tadi, begitu ya kami menyelesaikan ya bagaimana kami mensupervisi keseluruhan tahapan di MK, kami melakukan pembahasan ya internal KPU dan Pak Hasim ini adalah ketua divisi hukum dan saya adalah wakilnya. Saya mengikuti ya pembahasan-pembahasan itu dan itulah sebetulnya secara umum ya garis-garis besar arahan kami kepada KPU daerah, provinsi maupun kabupaten kota. Dan itu sudah disampaikan begitu. Pak Dewa, kapan arahan itu disampaikan? Seingat saya untuk tanggal nanti saya cek Yang Mulia, tetapi kami pada saat rakor ya evaluasi dengan mengundang KPU provinsi pada saat itu rakor evaluasi pemilihan 2020, jadi daerah-daerah yang akan menyelenggarakan PSU itu berkonsultasi ke kami. Jadi ada dalam satu ruangan ya kami rapat dan selain itu di kantor KPU juga dilakukan beberapa kali rapat ya pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Itu sebelum hasil sekadau ya, sebelum sekadau melaksanakan. Betul, sebelum Yang Mulia. Oke, terima kasih, cukup. Cukup Pak Dewa. Sekarang silakan pihak terkait. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Yang Mulia yang telah memberikan kesempatan kepada pihak terkait untuk menyampaikan keterangannya. Saya langsung saja karena kita akan berbicara ringkas terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi ya, dalam eksepsi. Menurut pihak terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan memutuskan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon bupati, wakil bupati Kabupaten Sekadau ini ya dengan alasan bahwa perkara ini sudah disidangkan. Lalu yang kedua, bahasa persidangan pendahuluan tanggal 19 Mei. Itu perkara itu disidangkan kapan, Pak? 2020 Yang Mulia, yang putusan MK nomor 12 ya. Anda sebagai lawyer paham nggak ada nomor registrasi yang berbeda dua perkara ini? Iya. Paham ya? Iya. Pertanyaan saya, Anda paham nggak ada nomor registrasi yang berbeda perkara dahulu dengan sekarang? Iya, paham. Iya, oke. Tapi ini saya ingin menyampaikan proses alur awalnya ya. Oke. Bahwa pada saat persidangan pendahuluan pada tanggal 19 Mei 2021 pukul 8.30 di sini pihak pemohon menyampaikan perubahan ya antara offline dengan online itu ya, dan dia lebih memilih kepada yang offline ya, yang dibicarakan secara langsung. Dan itu sebuah perubahan prinsip ya, karena berdasarkan peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 6 tahun 2020 khususnya pasal 14, pemohon di Mahkamah Konstitusi hanya diberi kesempatan untuk satu kali kesempatan perubahannya. Apalagi perubahan yang diajukan pemohon tersebut substansi ya mengenai pokok permohonan, sehingga pihak terkait keberatan atas perubahan permohonan yang disampaikan oleh pemohon saat di persidangan. Bahwa dengan demikian permohonan pemohon bukan merupakan objek sengketa yang sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 2 PMK nomor 6 tahun 2020, sehingga permohonan pemohon tidak beralasan menurut seluruh hukum. Masuk ke tenggang waktu, menurut pihak terkait ya, bahwa pengajuan permohonan pemohon ini melewati batas waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, berdasarkan dengan fakta hukum. Oke, sudah cukup dijelaskan ini lewat waktu, sudah cukup. Nanti biar kami yang baca lagi. Oke. Kemudian permohonan pemohon nebis in idem. Menurut pihak terkait, permohonan yang diajukan pemohon itu adalah nebis in idem. Karena berdasarkan akta pengajuan permohonan pemohon nomor 12 PAN MK AP3 12/2020, pemohon sudah pernah mengajukan permohonan ini ya pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 yang lalu. Ya, oke, dilanjutkan saja. Itu nebis in idem, nanti kami yang baca. Oke.
bahwa yang dimaksud dengan putusan MK yang bersifat final dan mengikat itu ya diucapkan ketika dalam persidangan ini itu tidak bisa diajukan kembali dalam proses persidangan berikutnya. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi ya tidak berwenang untuk mengadili permohonan-pemohon yang sama dengan perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati Skadau tahun 2020 untuk kedua kalinya. Ya, oleh karena itu mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan-pemohon nebis bin in idem. Kemudian eksepsi tentang permohonan pemohon kabur dan tidak jelas. Bahwa pihak terkait menolak membantah secara tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon dalam permohonan akuo, kecuali yang secara tertulis diakui dan tegas kebenarannya oleh pihak terkait. Bahwa sebenarnya pemohon mengajukan alasan dengan penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh termohon. Dan pemohon seharusnya memberikan penjelasan mengenai penghitungan suara yang benar menurut pemohon. Akan tetapi, dalam pokok permohonan pemohon hanya mengajukan tabel surat-suara yang diperoleh oleh pemohon pasca penghitungan suara ulang. Ya. Sedangkan pihak terkait memperoleh suara sebanyak 57.948. Ya. Oleh sebab itu, pemohon merasa keberatan. Permohonan masa keberatan. Bahwa dalam dalil pemohon pada halaman 4 angka menyatakan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang termohon dianggap tidak benar dan tidak valid. Akan tetapi pemohon tidak menjelaskan secara rinci, detail, rinci letak ketidakbenaran dan ketidakvalidan tersebut. Pemohon hanya menuduh termohon berdasarkan asumsi semata-mata tanpa dapat menjelaskan secara detail, jelas, rinci tentang tuduhan tersebut. Oleh karena permohonan pemohon menjadi kabur dan tidak jelas karena pemohon tidak mampu menjelaskan secara rinci dan jelas. Bahwa dalil-dalil permohonan pemohon pada halaman 5 angka 5 menyatakan bahwa adanya pelanggaran atau kelalaian, kesalahan penghitungan suara oleh termohon. Bahwa permohonan pemohon adalah kabur, tidak jelas karena permohon tidak menjelaskan secara jelas dan rinci juga terkait dengan pelanggaran-pelanggaran itu. Bahwa dalil pemohon pada halaman 5 angka 6 juga menyatakan demikian ya. Oleh karena itu permohon menjadi kabur dan juga tidak jelas. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, pihak terkait pemohon adalah telah terbukti permohonan mereka adalah absurd, kabur dan tidak jelas, sehingga yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Konstitusi meriksa perkara aku harus menolak permohonan pemohon atau setidak-tidaknya menyatakan tidak diterima. Dalam pokok permohonan, bahwa berdasarkan amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 12 PHP BUP garing 19/2021 angka 2 yang menyatakan bahwa penetapan rekapitulasi Bupati Wakil Bupati Skadau tahun 2000 tanggal 15 Desember pukul sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di TPS pada Kecamatan Melitang Hilir. Bahwa dengan dikutipnya perolehan suara yang sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, pemohon tersebut menunjukkan bahwa pemohon tidak mengerti atas perolehan suara tersebut dibatalkan. Bahwa dalam penghitungan suara ulang tersebut, demi menjaga kemudian perolehan suara masing-masing pasangan calon, penghitungan suara ulang dilakukan dengan secara terbuka dan dilakukan di hadapan Bawaslu Kabupaten Skadau dan masing-masing saksi calon, serta dengan pengawasan KPU RI, KPU Provinsi Kalimantan Barat, dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat didasarkan pada bukti PT3. Bahwa pemohon dalam permohonan tidak menjelaskan penghitungan suara ulang yang benar menurut pemohon. Saya akan lebih lanjut. Bahwa apa yang dilakukan termohon adalah benar dan sudah tepat karena dalam situasi pandemi COVID-19 yang masih tinggi dan untuk menghindari penyebaran COVID ini di masyarakat. Namun hal ini tidak mengurangi proses penyelenggaraan yang berpedoman pada asas langsung umum bebas rahasia, jujur, adil sesuai dengan mandat pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Petitum. Berdasarkan sebagaimana uraian di atas, pihak terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi sebagai berikut. 1. Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi pihak terkait. Dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Skadau nomor 8
garis miring PY.02 strip KPT garis miring 6109 garis miring KPU Kap strip 4 2021 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 12 PHP BUP garis strip 19 garis miring 2021 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Skadau tahun 2020. Menyatakan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Skadau tahun 2020 yang benar sesuai surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Skadau nomor 8 garis miring PY.02 strip KPT garis miring 6109 garis miring KPU strip Kap garis miring 4 tahun 2021 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 12 garis miring PHP tidak BUP garis miring 19 2021 dalam pemilihan Bupati Wakil Bupati Kabupaten Skadau tahun 2020 adalah sebagai berikut. 1. Pasangan Aron Sarjana Hukum dan Subandrio Sarjana Hukum Magister Hukum perolehan suara 57.948. Pasangan nomor 2 Rupinus SH MSI dan Aloysius SH MSI perolehan suara 56.428. Apabila Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Akibat bukan Mahkamah ya, Agung. apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih Yang Mulia. Anda bisa bedakan Mahkamah Agung, Iya. Mahkamah Konstitusi enggak? Bisa, Yang Mulia. Itu tertulisnya Salah. Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung di situ. Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Salah sebut. Kapan itu prinsipal Anda dilantik? Itu tak berdasarkan ini tanggal mana bukti ya? Pelantikan. Anda dari tadi mendefense KPU saja, termohon saja, Iya. tidak menjelaskan apa yang terkait dengan pihak terkait. Pertanyaan pihak terkait Anda juga tidak bisa menjawab. Kapan itu dilantik prinsipal Anda? Tanggal berapa kemarin, Bang? 19. KPU kapan dilantik KPU? Tanggal berapa? 26 April. Ya. Oke, ada yang mau di dalamnya yang mulia? Pak Wahidudin? Pak Manan? Cukup ya? Cukup, ini semua pihak sudah sudah menyampaikan jawaban. Termohon sudah menyampaikan jawaban, Bawaslu sudah memberikan keterangan, pihak terkait juga sudah memberikan keterangan. Nanti kami akan mempertimbangkan semua fakta yang terjadi dalam persidangan ini. Nah, sebelum sidang ini ditutup, kita akan mengesahkan alat bukti ya. Pemohon Anda tidak menambahkan bukti lagi ya? Belum atau tidak? Kami masih punya alat bukti Yang Mulia terkait dengan sebelum proses penghitungan surat suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi, kami sudah beraudensi dengan KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi, yang mana pada prinsipnya kami sudah meminta sebelum dilakukan perulangan penghitungan, meminta cirep terhadir dibuka. Oke. Barang bukti itu yang ingin kami hadirkan Yang Tapi Mulia. yang sampai sekarang Anda belum menghadirkan itu ya? Belum Yang Mulia. Oke, kemarin saya sudah bahwa sebanyak mungkin yang mendukung dalil itu disampaikan, tapi secara faktual belum disampaikan sampai hari ini ya. Belum bisa balik ke Pontianak Bukan Yang Mulia. pertanyaan saya belum soal bisa atau tidak, itu tidak urusan mahkamah itu. Termohon mengajukan bukti T1 sampai bukti T28 ya. Betul? Ya mulia. Yang Kecuali bukti tambahan tadi yang baru belum dileges, nanti Ya. Anda leges. Siap mulia. Dan paling lambat diserahkan hari ini pukul 14.00 kepada kepaniteraan. Legesnya ya? Siap mulia. Oke. Pihak terkait menyerahkan bukti PT1 sampai dengan bukti PT10. Betul? Iya Yang Mulia. Betul. Betul. Beri keterangan Bawaslu menyampaikan bukti PK1 sampai bukti PK6. Betul Yang Mulia. Semua bukti yang sudah diverifikasi disahkan. Dengan demikian, sidang pendahuluan kita untuk mendengarkan jawaban termohon, lalu mendengarkan keterangan pihak terkait, mendengarkan keterangan Bawaslu sudah selesai. Artinya pendahuluan ini sudah selesai. Sekarang
kami dari panel nanti akan melaporkan apa-apa yang terjadi di dalam persidangan ini dan akan menyampaikan pokok permohonan kepada rapat permusyawaratan hakim. Rapat permusyawaratan hakim lah yang akan memutuskan bagaimana nasib perkara ini. Apakah akan diteruskan kepada pembuktian lebih lanjut atau Mahkamah merasa sudah cukup dengan apa yang terjadi di persidangan pendahuluan ini dengan bukti-bukti yang diadakan. Jadi mohon semua pihak menunggu perkembangan lebih lanjut. Sidang selanjutnya akan ditentukan kemudian setelah Mahkamah melaksanakan rapat permusyawaratan hakim. Para pihak cukup menunggu pemberitahuan atau panggilan dari Mahkamah Konstitusi berikutnya. Bisa dipahami pemohon? Termohon, Bawaslu bisa ya? Pihak terkait bisa ya? Bisa. Terima kasih juga atas kehadiran Bawaslu RI di tempat lain melalui online, KPU RI dengan KPU Provinsi, dan ada juga prinsipal dari pemohon dan pihak terkait. Dengan demikian, sidang perkara nomor 137/PAP/BUB/19 2021 sidang ditunda sampai ada pengumuman berikutnya. Sidang dinyatakan selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan untuk perkara nomor 137 PHP Bupati 2021 telah selesai. Sidang berikutnya akan dilaksanakan pada pukul 9.30 untuk perkara nomor 139 PHP Bupati 2021. Terima kasih, selamat pagi.